channel kita sudah barang pasti tidak bisa dimonetisasi karena kita sudah melakukan kesalahan dan itu YouTube akan men-take down channel kita. Nah, ini sangat bahaya sekali, jadi harus hati-hati. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan, kalian pernah enggak waktu mengajukan monetisasi tapi ditolak? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab monetisasi ditolak dan solusinya. Untuk kalian yang baru menonton channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar bisa melihat video-video saya selanjutnya dan bisa mengetahui informasi-informasi tentang YouTube. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Beberapa bulan lalu saya mengajukan monetisasi di channel ini dan berhasil tanpa ada kendala. Nah, karena di channel saya ini itu tidak ada teguran atau apapun dan waktu mengajukan monetisasi sangat lancar sekali. Tapi bagaimana kalau yang diajukan monetisasi terus itu ditolak? Nah, di sini nanti akan saya bahas secara rinci, nanti bisa didengarkan sampai akhir selesai videonya, jangan di skip ya. Nah, yang pertama, kalau kita mengajukan monetisasi itu ditolak, itu biasanya yang pertama itu kita pasti mengupload ulang video atau mengupload video berulang atau re-upload juga bisa juga dikatakan re-upload. Jadi kita mengambil video orang terus kita upload ke channel kita sendiri. Nah, di situ itu tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube karena itu sudah punya orang lain. Terus yang kedua itu yang tidak boleh mengupload juga dari video TikTok juga. Jadi kita mengambil atau mendownload video TikTok terus kita upload di YouTube itu juga tidak diperbolehkan, itu kena teguran hak cipta juga di situ. Jadi itu yang pertama, tidak boleh mengupload video orang lain kepada channel kita tanpa izin, terus tanpa editing, tanpa dirubah sama sekali. Full semuanya diupload itu tidak diperbolehkan. Itu namanya nanti kalau waktu di monetisasi atau mengajukan monetisasi itu pasti ditolak. Terus yang kedua yaitu beli subscribe atau beli jam tayang. Nah, ini dilakukan seperti banyak YouTuber pemula pasti akan melakukan seperti ini. Saya akan beli subscribe karena saya setelah membuat video dari awal, membuat channel, terus bikin video 1, 2, 3 ternyata tidak ada yang subscribe dan sebagainya, sub for sub bingung dan sebagainya, yang akhirnya sudah frustasi, bingung dan sebagainya, bagaimana kok channel saya subscribe-nya tidak nambah-nambah. Akhirnya kita tahu nih di Facebook ada orang yang jual jasa beli subscribe, beli jam tayang. Nah, di situ kita akhirnya sudah mentok, di situ kita beli. Saya beli subscribe, saya beli jam tayang untuk channel saya. Nah, oke, bener itu channel kita langsung memenuhi, langsung subscribe-nya meningkat. Kita misalkan beli subscribe 500 atau beli jam tayang 1000 gitu. Nah, di situ oke, bisa masuk, tetapi waktu mengajukan monetisasi itu pasti akan ditolak. Nah, ini yang pernah saya temukan. Kalau beli subscribe tapi tidak bisa diajukan monetisasi, itu sudah barang pasti, karena saya pernah melakukan atau pernah mengalami sendiri waktu beli subscribe. Itu ada teman yang beli subscribe, akhirnya waktu mengajukan monetisasi itu tidak lolos. Terus yang ketiga yaitu kena teguran hak cipta. Nah, apa itu hak cipta? Jadi hak cipta itu jika kita membuat video, terus itu ada lagu, terus ada video orang lain, ada apa dan sebagainya. Jadi intinya ada lagu yang teguran hak cipta. Jadi teguran hak cipta itu kita membuat video, terus kita sisipkan lagu, yang lagu itu punya hak orang lain, dan kita akan dikena teguran hak cipta, dan itu nanti akan menyebabkan kita waktu mengajukan monetisasi itu akan ditolak. Jadi kalau bisa kita membuat video itu jangan sampai ada lagu yang copyright, terus ada re-upload dari video orang lain dan sebagainya. Intinya kita harus membuat video secara real, terus kita tidak mengambil video orang lain. Jadi kita membuat video dengan diri kita sendiri, real, tidak ada yang ada sangkut paut yang dengan orang lain. Itu intinya hanya seperti itu. Jadi kita asli video dari diri kita sendiri, kita membuat video kita sendiri. Misalkan tentang masak, ya kita membuat video tentang masak, kita masak sendiri. Terus misalkan contoh tentang tutorial, jadi kita membuat tutorial tentang cara kita sendiri dan sebagainya. Jadi itu semuanya kita lakukan dengan cara real, tanpa
mengambil video orang lain atau dengan lagu-lagu yang dilarang oleh pihak YouTube. Dan beberapa waktu lalu saya itu dipanggil teman saya yang channelnya sudah memenuhi syarat untuk memonetisasi dan ingin diajukan. Jadi di situ ya manggil saya yang sudah pernah monetisasi bagaimana caranya. Jadi di situ ya bareng-bareng untuk mengajukan monetisasi channelnya. Dan ternyata di channelnya itu ada kendala, tapi kendalanya bukan yang saya sebutkan di atas tadi, reupload video, terus ada teguran hak cipta, terus mengupload video TikTok dan sebagainya, enggak. Jadi bukan seperti itu, tapi ada salah satu waktu itu ternyata setelah diajukan monetisasi itu ada seperti ini dari YouTube. Nah, itu juga kendala juga bagi kita untuk mengajukan monetisasi karena di situ dia mempunyai Google AdSense yang double. Nah, setelah Google AdSense yang lalu itu dia lupa pernah membuat Google AdSense sebelum dimonetisasi, yang akhirnya waktu mengajukan monetisasi ini dia bingung memakai yang mana karena sandinya lupa, yang akhirnya dari pihak YouTube itu tidak merespon atau tidak diterima monetisasinya. Jadi akhirnya ada tulisan error itu tadi. Tapi itu bisa dibenahi, akan tetapi di situ ada prosesnya agak lama. Dan nanti kalau prosesnya sudah selesai nanti akan saya bahas di channel ini. Nah, nantikan saja bagaimana prosesnya itu nanti. Ini masih tahap pemrosesan untuk bisa lolos monetisasi. Tapi masih ada tulisan error itu tadi. Tapi bisa dibenahi kok. Jadi untuk kalian-kalian jangan khawatir yang sama seperti itu. Nanti kita bisa bedah bersama-sama. Nanti kalau sudah channelnya teman saya ini nanti berhasil lolos, nanti saya akan bedah di channel ini. Nah, itu tadi penyebabnya kalau channel kita ditolak monetisasi. Sekarang bagaimana solusinya? Nah, solusi yang pertama, jika video kita itu terkena hak cipta, yaitu lagu, itu bisa dihapus. Jadi jika kita mengupload video ada lagu ya, jadi ada lagu itu bisa dihapus melalui atau bisa diedit melalui YouTube Creator ya. YouTube Creator itu kita harus membuka Google Chrome, terus nanti versi desktop, terus kita masuk ke YouTube Creator, dan di situ nanti ada teguran hak cipta, kita klik teguran hak cipta, terus itu nanti ada menu atau fitur tentang menghapus lagu, meng-cut dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang hal itu. Saya bedah di dalam khusus untuk cara menghapus video yang terkena atau cara menghapus musik, video dan sebagainya kalau kita terkena teguran hak cipta, dan itu bisa dilakukan, dan nanti channel kita setelah diajukan lagi itu bisa diterima monetisasi. Terus solusi yang kedua, jika kita waktu mengajukan monetisasi itu ada kendalanya tentang karena kita pernah melakukan reupload video orang lain kita upload di channel kita. Di situ caranya kita harus hapus video itu. Nah, jalan satu-satunya ya hanya kita menghapus video itu, tapi akan mengurangi jam tayang kita, dan tidak masalah ditimbang kita ditolak monetisasi, mending kita hapus saja videonya, terus itu nanti kita ajukan lagi ya. Jadi kita ajukan lagi untuk monetisasi dan itu pasti berhasil. Nah, jadi permasalahan-permasalahan di atas tadi itu bisa dicari solusinya dan bisa diperbaiki waktu kita mengajukan monetisasi. Jika mengajukan monetisasi ditolak, itu semuanya bisa diperbaiki. Kalau kita terkena teguran, kena hak cipta dan sebagainya, itu bisa diperbaiki. Akan tetapi jika sebelum video kita dimonetisasi terus itu kita terkena teguran berkali-kali yang berat, itu nanti channel kita sudah barang pasti tidak bisa dimonetisasi karena kita sudah melakukan kesalahan, dan itu YouTube akan men-take down channel kita. Nah, ini sangat bahaya sekali, jadi harus hati-hati. Intinya kalau kalian mau membuat konten itu harus real diri kita sendiri, jangan sampai memakai video orang lain secara full dan sebagainya. Intinya kalau bisa ya memakai video kita sendiri, kita buat sendiri secara real tanpa memakai video orang lain dan memakai musik orang lain. Kita cari aman saja lah. Jadi cari aman saja agar kita bisa lolos monetisasi. Itu yang bisa saya bagikan atau sharingkan kepada kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada media sosial kalian agar banyak yang mendapatkan informasi-informasi tentang seputar YouTube yang akan mereka yang akan mau jadi YouTuber pemula.
Oke, terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa tekan subscribe channel ini. Matur sembah nuwun. Nantikan video-video saya selanjutnya. Salam ngopi sak seruputan.